warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aulia Safitri dengan NIM 201210058, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, di sini saya akan sedikitnya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Apa sih prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, menurut Ahmad Sudrajat, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip umum pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi terbagi menjadi dua, yaitu relevansi keluar atau eksternal dan relevansi ke dalam atau internal. Nah, relevansi keluar atau eksternal terdiri dari tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu relevansi ke dalam atau internal, yaitu ada kesesuaian atau konsisten antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Relevansi ke dalam ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada prinsip kontinuitas, yaitu berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, dan juga antara jenjang pendidikan dengan pekerja. Selanjutnya yaitu ada prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan yang sekarang dan yang akan mendatang, di sini dan di tempat lain. Bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Selanjutnya itu ada prinsip praktis atau efisien, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Nah, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal tapi juga praktis. Nah, selanjutnya itu ada prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, walaupun kurikulum tersebut harus murah dan sederhana, tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Nah, pengembangan suatu kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Nah, perencanaan di bidang pendidikan juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu ada prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek atau tujuan khusus. Nah, tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus.
Nah, tujuan pendidikan harus mencakup semua aspek perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, efektif, dan psikomotor. Dan yang kedua yaitu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Nah, memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Dan yang kedua yaitu isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan metode atau teknik pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode atau teknik yang bervariasi. Dan yang ketiga menggunakan metode atau teknik dengan memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Dan yang keempat yaitu menggunakan metode atau teknik guna mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kelima yaitu menggunakan metode atau teknik yang mengaktifkan siswa atau guru atau keduanya. Dan yang keenam yaitu menggunakan metode atau teknik guna mendorong perkembangannya kemampuan baru dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, yang pertama yaitu ada penyusunan alat penilaian atau tes. Nah, dalam penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati, lalu hubungkan dengan bahan pelajaran, lalu tuliskan butir-butir tesnya. Selanjutnya yaitu merencanakan suatu penilaian. Nah, dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal, yaitu bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tes. Lalu apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif? Lalu berapa banyak butir tes perlu disusun? Dan apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau murid? Nah, itu harus diperhatikan dalam merencanakan suatu penilaian. Selanjutnya yaitu pengolahan suatu hasil penilaian. Nah, dalam pengolahan ini perlu juga memperhatikan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, terus juga apakah digunakan formula quizzing, terus juga bagaimana pengubahan skor ke dalam skor massa, terus juga skor standar apa yang digunakan, lalu untuk apakah hasil-hasil tes yang digunakan. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam pengolahan suatu hasil penilaian. Selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, alat atau media pengajaran apa yang diperlukan. Dan yang kedua, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang buat, biayanya berapa, dan waktu pembuatannya kapan. Dan selanjutnya itu mengetahui bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran. Selanjutnya itu mengetahui bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.